Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Sulastri, NPM 1003011181102 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pola asuh orang tua dalam ibadah sholat 5 waktu anak usia 7-10 tahun, studi kasus di lingkungan RT 2 RW 6 Panyandaan, Mandala Mekar, Kecamatan Cimnyan, Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah. Yang pertama, anak-anak yang baru menginjak SD atau menuju SMP masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tuanya, terutama dalam hal perihal agamanya. Karena dalam usia tersebut, perkembangan anak-anak dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan juga orang tua. Yang kedua, dalam realita kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan RT 2 RW 6 Panyandaan, Mandala Mekar, Kecamatan Cimnyan, Kabupaten Bandung, banyak orang tua yang belum mengetahui bagaimana anaknya dalam melaksanakan sholat. Sebagian orang tua masih mengabaikan pentingnya memberikan pembinaan terhadap anaknya dalam ibadah sholat, dan juga orang tua masih belum mengetahui cara untuk membimbing anaknya untuk patuh dan taat terhadap perintah Allah. Yang ketiga, ada beberapa faktor pastinya yang mempengaruhi hal tersebut, sehingga anak menjadi lalai dalam beribadah. Namun hal ini juga tidak dapat disalahkan, karena anak-anak pasti mencontoh atau meniru apa yang dilakukan orang tua mereka. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana pola asuh orang tua dalam ibadah anaknya terutama dalam hal sholat 5 waktu. Yang kedua, bagaimana cara yang dilakukan oleh orang tua dalam ibadah anaknya dalam sholat 5 waktu. Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan juga faktor penghambat ibadah anak-anak terutama dalam hal sholat 5 waktu. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pola asuh orang tua yang dipakai dalam ibadah anaknya terutama dalam hal sholat 5 waktu. Yang kedua, untuk mengetahui cara atau metode yang dilakukan oleh orang tua dalam ibadah anaknya terutama dalam hal sholat 5 waktu. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam ibadah anaknya terutama dalam hal sholat 5 waktu. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Untuk teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sekelompok anggota sampel yang mempunyai karakteristik sesuai dengan karakteristik populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan dan analisis data. Yang pertama yaitu melalui wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Analisis datanya menggunakan teknik analisis Mills and Huberman. Tahap analisis yang digunakan adalah data reduction, data display, dan conclusion atau verification. Kembali ke hasil penelitian saya. Yang pertama yaitu tentang pola asuh. Dari 8 informan orang tua, sebanyak 6 orang tua menggunakan pola asuh demokratis, 2 orang tua menggunakan pola asuh otoriter, dan sebagian kecil menggunakan pola asuh permisif atau pemanjaan ketika kondisi tertentu. Yang kedua ada metode atau cara. Sebagian besar orang tua menggunakan metode nasihat dalam mendidik anaknya dalam hal keagamaan. Selain metode nasihat juga ada beberapa metode yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, yakni metode keteladanan dan juga metode pembiasaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi anak dalam pembiasaan sholat 5 waktunya yaitu faktor yang pertama, faktor pendukung, yakni faktor sarana dan prasarana yang memadai dan juga faktor lingkungan yang baik. Sedangkan faktor penghambat yakni faktor lingkungan pertemanan, faktor kemajuan teknologi, dan juga faktor kesibukan dari orang tua. Perlu diketahui bahwa pola asuh apapun yang diterapkan oleh orang tua semuanya baik. Namun dalam hal ini mengacu kepada setiap kondisi anak dan juga orang tua. Dan dalam Islam menekankan pola asuh yang tegas serta lembut terhadap anak, sehingga untuk ibadah sholat
5 waktu itu sendiri, orang tua harus menuntut anaknya untuk melaksanakannya, sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik dan anak akan tahu akan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.